Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Petunjuk jalanmu, aku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Sekarang aku udah lihat sendiri, Amira. Ternyata kamu deketin keluarga aku hanya karena uang, kan? Kamu udah memainkan aku dan Mama. Jadi, Pak Johan sama Ibu Mita sekongkol dengan Tante Yasmin. Kalau memang iya, kenapa? Reza ingin tunangan, tapi bukan sama pembohong itu. Reza ingin tunangan sama Faye. Perbedaan gue sama lo tipis ya, tipis. Dan cuma satu. Lo itu nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah, aku udah nemuin ibu kandungku. Ibu aku, Ibu Sandra. Ibu Sandra, ibu yang selama ini aku cari, aku udah nemuin dia. Selama ini aku, kamu, Bu Sandra, kita semua udah dibohongin sama Pak Johan. Pak Johan pacaran sama Ibu Mita. Mereka selingkuh. Mas Johan! Papa! Mas Johan! Pa! Papa! Papa! Andre, Pak Johan, Andre. Tenang aja, Amira. Kamu nggak ngelakuin apa-apa. Kamu tenang ya. Ya, tapi kamu lihat itu Pak Johan. Masya Allah. Mas Johan! Amira, ini semua gara-gara kamu! Reza, tunggu! Enggak. Bukan aku yang ngelakuin ini. Aku nggak ngelakuin apa-apa, Andre. Mas Johan! Papa! 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 Mas Johan! Pa! Kamu sana, Pak. Mas Johan! Mas! Ja? Punya papa, Ja? Reza! Ini punya papa, Ja? Ini punya papa! Mas Johan! Papa! Pak! Ini juga, Pak. Ini punya Papa. Ini punya Papa. Pasti papa nggak jauh dari sini. Papa! Ini semua gara-gara Amira. Dia udah dorong Papa ke jurang. Ayo, Mbak. Bos. Lihat, Tija. Kamu tenang. Kamu nggak ngelakuin apa-apa, Amira. Ya, kamu tenang ya. Amira, ini bukan kesalahan kamu. Kamu nggak ngelakuin apa-apa. Pak Johan itu jatuh karena kesalahannya sendiri. Yang harus kamu ingat, Amira, dia laki-laki yang secara nggak langsung telah membunuh ayah kamu. Tapi Andre,
Aku nggak seharusnya ngelakuin ini sama Pak Johan. Aku salah. Aku nggak berhak menghukum dia. Cuma Allah yang berhak. Amira. Amira, kamu harus tanggung jawab apa yang kamu lakuin sama papaku. Kamu telah membunuh papaku, Amira. Enggak. Aku nggak ngebunuh papa kamu. Bukan aku. Demi Allah, Zak. Asal kamu tahu, ini semua terjadi karena ketidaksengajaan. Bukan karena aku. Nggak sengaja gimana? Kamu yang nyebabin ini semua. Kamu yang nyebabin Pak Johan jatuh ke jurang. Bukan aku. Pembohong! Dasar pembunuh, Amira! Diam, Zak. Lo itu nggak boleh asal nuduh kalau lo itu nggak punya bukti. Gua nggak perlu bukti. Karena gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Sekarang juga, kalian berdua gue laporin ke polisi. Silakan, silakan. Silakan kalau lo mau lapor polisi. Tapi yang jelas gue sama Amira mau pergi dari tempat ini. Ayo, Amira. Hei! Jangan kalian pikir kalian bisa bebas gitu aja! Lo tahu rumah gua kan, Zak? Amira tinggal sama gua sekarang. Datang ke rumah gua dan silakan tangkap Amira di sana. Ayo, Amira. Awas lo! Halo? Kantor polisi? Pak, saya mau melapor, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Kami kesini untuk menangkap Amira atas tuduhan pembunuhan dengan sengaja. Tapi, Pak, Amira sama sekali nggak salah. Itu semua terjadi karena faktor ketidaksengajaan, Pak. Maaf, kami hanya menjalankan tugas. Dan saya mohon kerjasamanya. Saya bisa ngejelasin semuanya di sini, Pak. Saya nggak harus ikut sama Bapak, kan? Lebih baik Anda jelaskan di kantor. Dan sekarang, saudari ikut kami. Amira, kamu sekarang ikut mereka dulu ya. Kamu jangan takut. Kalau memang kamu tidak bersalah, kamu pasti akan segera dibebaskan. Serahkan semuanya pada Allah. Dan Allah pasti akan mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Amira, anak kandung ibu. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Loh, kalian kok bisa sama-sama? Papa mana? Kok muka kalian pucat gitu? Apa yang terjadi? Mit, bicara apa yang terjadi? Sebenarnya mah, Mit, bicara apa yang terjadi? Pak Johan, Bu. Tadi saya sempat menemani Pak Johan untuk menemui Amira di tepi jurang Jalan Raya Puncak. Mereka sempat bertengkar karena Amira protes terhadap tuduhan kita ke dia. Dan Amira, dia mendorong Pak Johan sampai Pak Johan jatuh ke jurang, Bu. Masya Allah. Kamu bicara benar gak sih, Mit? Gak mungkin, semua ini gak mungkin. Ma,
Kita udah lapor polisi kok, Ma. Dan polisi lagi nyari papa. Dan dia udah nangkap Amira, Ma. Mama mau ketemu Amira. Mama mau tanya sama dia. Apa sih maksudnya dia mencelakakan suami Mama? Saudari Amira, ada yang mau jenguk kamu. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Bu Sandra, alhamdulillah. Saya tahu, Bu, kalau Ibu pasti akan datang ke sini. Bu, saya nggak salah sama sekali. Ibu percaya sama saya, kan? Kamu nggak usah sok lugu di depan saya. Saya sangat menyesali pertemuan kita dulu. Karena saya nggak nyangka, ternyata kamu sangat jahat sama keluarga saya. Sekarang, saya sudah tidak mau peduli lagi dengan kamu. Biar hukum yang menentukan nasib kamu. Asal kamu tahu, Amira, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Bu Sandra, tolong jangan pergi, Bu Sandra. Saya anak kandung Ibu. Saya anak kandung Ibu. Lu dengar kagak apa yang dibilang tadi? Katanya ibu-ibu, tadi ibunya dia. Kasihan banget ya, ada yang nggak diakui nama ibunya sendiri. Terus malah dibentak-bentak dan dituduh pembunuh lagi. Neng, makanya jadi orang lu jangan sok-sokan deh. Mendingan kayak kita berdua nih. Bolak-balik penjara, udah nyantai aja. Salah ya salah aja. Kalau emang salah kagak usah ngebela-belain diri deh. Kalau lu begitu mulu, orang kagak bakal percaya sama lu, ya gak? Munafik lu, Gimana, Ma? Mama sudah bicara sama Amira. Dan Mama sudah menyampaikan semua keluhan kita. Sekarang kita pulang aja yuk. Ngapain lo di sini? Reza, gue datang ke sini, gue pengen bebasin Amira. Percuma aja lo bebasin Amira. Toh, Amira akan dihukum juga karena dia memang bersalah. Prosedur sudah dijalankan. Jadi Amira bisa bebas dengan jaminan. Itu kata pengacara kami. Nggak bisa. Amira memang bersalah. Dia pantas dihukum. Maaf, Pak. Kami tidak bisa menahan Amira sebelum kejahatannya terbukti. Bahkan menurut ketentuan yang ada, Amira bisa dibebaskan dengan jaminan. Terima kasih, Pak. Anda sudah menolong kami. Sama-sama, Bu. Ibu? Bu Sandra, tunggu. Ibu? Bu Sandra, demi Allah. Demi Allah, Bu. Saya nggak ngelakuin apapun terhadap Pak Johan. Kemarin saya nemuin Pak Johan. Karena saya baru tahu sesuatu. Dan Ibu harus tahu.
saya. Saya Amira. Amira, anak kandung ibu. Saya Amira, anak kandung ibu yang selama ini ibu cari. Saya anak ibu. Ibu percaya sama saya. Ini Amira, Bu. Amira. Selama ini Pak Johan udah tahu semuanya. Tapi Pak Johan berusaha nutupin. Pak Johan sengaja ngejauhin saya dengan ibu. Kamu pikir saya percaya sama omongan kamu? Kamu nggak usah ngarang-ngarang cerita lagi. Saya tidak akan pernah percaya lagi. Ngerti kamu? Bu Sandra. Demi Allah, Bu. Saya nggak bohong, saya nggak ngarang cerita, Bu. Udah cukup, Ra. Sampai kapan sih kamu berhenti pakai trik ini? Aku heran deh sama kamu. Tega banget ya, kamu manfaatin mama aku demi obsesi kamu menjadi orang kaya. Udahlah, Sa. Nggak usah diurusin. Kita pulang aja. Ibu jangan tinggalin saya. Penipu kamu. Lepas tangan nyokap gua. Reza. Ternyata lo nggak berubah ya. Belum bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bagus, Reza. Bagus. Karena kalau lo bisa melihat kebenaran, Za, gue nggak akan pernah bisa kalahin lo. Gue akuin. Tapi sekarang, gue anggap gue menang. Karena Amira itu sudah di tangan gue, Za. Terserah lo. Karena gue udah gak peduli lagi sama dia. Udahlah, Sa. Nggak usah diurusin. Kita pulang aja. Tenang dulu, Amira. Kamu sabar ya. Amira, udahlah Amira. Kamu gak usah nangis lagi. Ngapain kamu nangis mereka, Amira? Itu nggak penting. Johan? Dari kemarin saya di sini menunggu kamu, tapi kamunya nggak pulang-pulang. Ya aku nemenin Sandra berhari-hari nangis gara-gara kamu. Kamu kok bisa selamat? Gimana caranya? Kamu penasaran ya?
Setelah itu saya cari jalanan. Terus saya naik taksi pulang ke sini. Biar saja mereka sibuk mencari saya. Sementara itu kita masih punya waktu banyak untuk berdua-dua dan banyak waktu untuk mengatur rencana. pinter kamu. Bagaimana dengan berkas-berkas kita? Tenang, Mas. 2 hari lagi selesai. Tinggal tunggu pemindahan nama Sandra. Itu artinya 2 hari lagi seluruh harta Sandra jatuh ke tangan kita. Kamu memang cerdas. Ma, udah Ma. Mama yang sabar ya. Kan masih ada Reza yang selalu mendampingi Mama. Gimana Mama bisa tenang, Za? Bapak kamu... Reza yakin, Ma. Papa pasti ketemu. Tapi kita kan nggak pernah tahu gimana keadaannya, Za. Papa jatuh ke jurang, mungkin aja Papa udah nggak ada. Mama nggak nyangka Amira bisa melakukan hal itu ke Papa. Teganya dia memisahkan Mama dari Papa. Aku gak akan biarin cewek kampung itu ngancurin keluarga kita, Ma. Aku bersumpah. Dan aku gak peduli apa keputusan di hukumannya nanti. Maupun dia di penjara atau tidak di penjara, Ma. Dia harus tanggung jawab sama perbuatannya sama Papa. Amira, siapa sih orang yang kamu tangisin itu? Apa orang yang kamu bilang sebagai ibu kandung kamu itu? Tapi maaf ya Amira, aku cuma heran aja. Kok ada ya ibu yang gak punya hati nurani seperti itu? Harusnya dia feeling dong sama anaknya. Cuma Ibu Sandra yang aku punya sekarang. Dulu sebelum almarhum ayahku meninggal, beliau pernah bilang, aku harus cari ibu kandungku. Karena dia adalah identitasku. Kalau itu memang bikin kamu sedih dan menangis, aku terima. Dan aku akan bantuin kamu, Amira. Tapi kamu harus janji sama aku. Kalau identitas kamu sudah terungkap, kamu harus bikin dia menderita. Seperti apa yang dia lakukan sama kamu sekarang, Amira. Dan kalau itu semua nggak masalah buat kamu, Amira, aku akan pecahin masalah ini. Aku akan bantuin kamu, Amira.
Reza, gue pengen ketemu nyokap lo sekarang juga. Ngapain lo ketemu sama nyokap gua? Pergi lo dari sini. Za, gue harus ketemu nyokap lo sekarang juga. Lo pikir lo siapa? Saya anaknya ketemu sama nyokap gua. Gua minta sekarang juga lo pergi dari sini. Security! Lepasin! Woi, berhenti lo! Min, Reza ribut sama siapa tuh? Woi, berhenti! Biarin, Res. Mama ingin tahu dia mau bicara apa. Tante, saya cuma pengen kasih tahu Tante kalau Amira adalah anak kandung Tante. Jadi jauh-jauh datang ke sini, cuma mau bilang, mau ngasih tahu saya tentang cerita bohong gadis itu. Terserah Tante mau percaya saya, ataupun Amira, ataupun orang yang ngaku-ngaku sebagai anak kandung Tante. Tapi Tante harus ingat satu hal, Tante. Ada satu cara yang bisa membuktikan kebenarannya, Tante. Yaitu dengan tes DNA. Tes DNA. Jangan ikutin saran dia, Ma. Ini bisa aja konspirasi. Bener, Bu. Kita jangan terjebak tipu daya mereka. Ini sama saja kita seolah-olah menerima Amira kembali. Kenapa semuanya pada panik dan takut menerima kenyataan kalau Amira itu adalah anak kandung Bu Sandra? Kenapa? Dan buat lo, Za, konspirasi apa maksudnya? Tolong lo jelasin sama gue. Oke, tes DNA. Kenapa tidak? Kalau ibu tidak keberatan dengan tes DNA, kita ketemu di rumah sakit setelah buka puasa malam ini juga. Saya permisi. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Ayah, doain aku ya, Ayah. Semoga semua berjalan lancar. Assalamualaikum. Aku sayang Ayah. Yaudah. Ayo. Gue peringatin sama lo ya, penipu. Ini adalah kesempatan dan trik terakhir lo. Dan lo akan dapatkan yang terburuk dari gue besok. Kalau hasilnya negatif. Permisi. Sampel darah ini akan segera kami tes di lab dan hasilnya paling cepat keluar besok siang. Dan setelah hasilnya keluar, kami akan segera laporkan ke Ibu. Makasih ya, Pak. Saya permisi dulu, Bu. Mah, kita pulang yuk.
Mama harus istirahat. Ibu. Bu. Mas Sanusi, ada telepon. Ya, saya angkat di sini aja. Halo? Kok nggak ada suaranya? Halo? Putus. Sudah aman. Ayo. Kamu cari, cepat. Dasar cewek. Saking emosinya, tidur sampai ngigo. Amira. Chandra, tenang ya. Semua pasti berjalan baik-baik aja. Mudah-mudahan ya, Mit. Terima kasih. Res, mungkin laporannya sudah datang. Kita lihat aja, Maya. Saya sudah tahu kalau laporan tes DNA dari rumah sakit akan dikirim siang ini juga. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau kedatangan kami berdua sangat mengganggu kenyamanan kalian semua di sini. Saya sengaja membawa Amira datang sini karena saya ingin melihat Amira dan ibunya itu melihat laporan tes DNA itu bersama-sama. Jangan gear dulu ya. Kalau nyokap gue itu adalah ibunya dia. Terserah apa kata lo, Sa. Oke, nggak masalah. Kalian bisa tunggu di dalam. Ini adalah hasil rekaman CCTV di lab rumah sakit. Coba kalian putar dulu. Dan kita bahas nanti. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Sekarang lihat hasilnya.
puas kan lo sekarang? Dasar penipu lo semua. Tapi Zah, Pergi kamu dari rumah ini. Saya sudah bilang, ini terakhir kali kamu memberikan trik untuk saya dan keluarga saya. Mulai detik ini, saya tidak mau lihat lagi kamu di hadapan saya. Pergi kamu! Dasar pembunuh! Ibu, Ibu. Jangan panggil saya ibu. Keluar! Pergi kamu! Puas kamu sekarang, Ibu Mita. Karena sudah melihat tes DNA-nya Amira. Puas! Apa maksud kamu ngomong gitu ke saya? Ibu Mita, kenapa kamu nggak bilang sama mereka semua kalau ini semua berjalan seperti yang kamu mau? Heh, jaga omongan kamu ya. Alah Ibu Mita, saya capek, saya muak melihat kamu pura-pura sebagai perempuan yang baik. Padahal kamu bejat. Ini, coba kamu lihat ini. Kalian lihat ini semua ya. Ini adalah hasil rekaman CCTV di lab rumah sakit. Coba kalian putar dulu. Dan kita bahas nanti. Sekarang kalian semua sudah tahu kan? Kalau sampel asli darah Amira itu sudah ditukar sama dua orang. Yang salah satunya pasti kalian kenal. Siapa yang nuker sampel itu? Tante akan segera tahu siapa orangnya. Yang Tante harus tahu sekarang bahwa sampel darah asli Amira ada di rumah sakit dan sudah saya tes juga. Dan saya juga sudah meminta untuk dikirim ke sini, Tante. Ya, mungkin sebentar lagi mereka akan datang. Itu pasti kiriman sampel darahnya Amira. Permisi, selamat siang Bu. Siang. Ada surat dari rumah sakit, mohon diterima. Terima kasih. Sama-sama Bu. Permisi. Tante, itu hasil tes DNA Tante dan Amira yang sebenarnya. Tiada yang ada selainmu yang selalu menjagaku meski kadang tinggalkanmu. Aku
Hingga kini ku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Ingin bersihkan diriku. Aku udah ketemu dan ibu kandungku. Aku sangat berutang budi sama kamu. Makasih ya. Yang aku mau sekarang, kamu balas cinta aku, Amira. Aku harus giat bekerja supaya aku bisa menabung buat masa depan aku. Dan juga masa depan kamu, Ra. Kerjanya simpel dan gampang. Lo bikin Reza jatuh cinta sama lo. Sehingga dia melupakan Amira dan Reza.